Emas sama perak lagi jadi omongan di mana-mana nih. Harganya kok bisa-bisanya terbang tinggi, dan semua investor jadi bertanya-tanya, ini ada apa sih? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas apa aja penyebabnya. Yuk kita mulai. Ini tuh bukan kenaikan biasa loh. Yang lagi kita saksikan ini bisa dibilang badai sempurna. Sebuah kombinasi langka dari berbagai kondisi ekonomi dan geopolitik yang mendorong harga emas dan perak sampai mecahin rekor. Pertanyaan utamanya, kenapa harus sekarang? Apa sih pemicu utamanya? Nah, kita akan coba bedah satu persatu, lapis demi lapis, buat nemuin jawabannya. Oke, pertama-tama kita urai dulu apa aja sih elemen-elemen yang menciptakan badai sempurna ini dan kenapa para investor sekarang ini kayaknya lagi lomba-lomba buat cari perlindungan di logam mulia. Jadi ada 4 pendorong utamanya. Pertama, ada ekspektasi kalau suku bunga di Amerika bakal dipangkas, yang bikin emas jadi kelihatan lebih menarik. Kedua, ketegangan geopolitik global yang bikin investor lari ke aset yang dianggap aman. Ketiga, bank-bank sentral di seluruh dunia, terutama di negara berkembang, lagi borong emas besar-besaran buat diversifikasi. Dan yang terakhir, yaitu ada rasa cemas kalau nilai uang kita bakal terus kegerus sama inflasi. Nah, ini ngebawa kita ke konsep yang namanya safe haven atau aset aman. Gampangnya, pas pasar lagi gonjang-ganjing, investor itu butuh tempat buat berlindung. Dan dari dulu, secara historis, emas itu selalu jadi benteng pertahanan utama di tengah badai ketidakpastian. Faktor pendorong lainnya adalah kekhawatiran soal penurunan nilai mata uang. Sederhananya gini deh, uang kertas di dompet Anda itu nilainya mungkin bakal makin sedikit di masa depan. Kenapa? Ya karena inflasi dan utang pemerintah. Nah, inilah yang bikin aset fisik kayak emas dan perak yang jumlahnya terbatas jadi kelihatan menarik banget. Sampai di sini, kelihatannya emas jadi bintang utamanya ya. Eits, tapi tunggu dulu. Ternyata, perak itu punya sesuatu yang nggak dimiliki emas. Sebuah senjata rahasia yang benar-benar bisa mengubah permainan. Dan inilah dia senjata rahasianya. Perak itu punya 2 peran. Lebih dari separuh permintaan perak di dunia itu datang dari industri, bukan dari investor. Perak itu komponen vital di panel surya, mobil listrik, dan banyak lagi. Artinya apa? Artinya, seiring dunia beralih ke energi hijau, permintaan buat perak ini bisa ikut meroket. Oke, kita udah tahu nih apa aja pemicunya. Sekarang, waktunya duel klasik. Kita adu keduanya, emas versus perak. Kira-kira mana yang lebih unggul sebagai investasi? Biar gampang, coba deh bayangin mereka punya kepribadian yang beda. Emas itu ibarat sang raja, stabil, bisa diandalkan, pelindung kekayaan sejati. Sementara perak, nah ini dia, sang pemberontak. Lebih liar, lebih volatil, tapi potensi keuntungannya juga bisa jadi jauh lebih besar. Karena peran gandanya di dunia industri itu tadi. Coba kita lihat perbandingannya. Pendorong harga emas itu murni soal moneter, ketakutan ekonomi dan suku bunga. Nah kalau perak, selain dipengaruhi itu, juga dipengaruhi sama pertumbuhan industri. Inilah yang bikin perak bisa 2-3 kali lebih volatil dibanding emas. Jadi, emas itu pelindung portofolio yang lebih murni, sedangkan performa perak juga terikat sama kesehatan ekonomi global. Tentu saja keunggulan perak yang paling jelas adalah harganya yang jauh lebih terjangkau per onsnya. Oke, kita udah paham bedanya apa. Sekarang, pertanyaannya, gimana dong caranya kalau kita mau ikutan investasi di dalamnya? Mari kita lihat pilihan-pilihannya. Intinya sih ada 3 jalur utama buat investasi di logam mulia. Anda bisa pegang fisiknya langsung, beli lewat pasar saham, atau investasi di perusahaan yang menambang logamnya. Yuk kita lihat satu-satu. Jalur pertama ini cara yang paling klasik, beli emas atau perak dalam bentuk fisik, batangan atau koin. Anda benar-benar megang barangnya. Tantangannya? Ya soal penyimpanan dan asuransinya. Itu semua harus Anda urus sendiri. Jalur kedua ini yang paling populer sekarang, lewat ETF. Anggap aja Anda beli saham dari sebuah reksadana yang tugasnya nyimpan emas atau perak fisik dalam jumlah besar di berangkas mereka. Ini cara paling gampang dan paling liquid buat investasi tanpa perlu pusing mikirin di mana nyimpannya. Jalur ketiga ini punya potensi untung paling tinggi, tapi risikonya juga paling tinggi, yaitu investasi di saham perusahaan tambang. Biasanya nih, pas harga logamnya naik, harga saham mereka bisa melesat lebih kencang lagi. Tapi ingat, Anda juga menanggung resiko dari bisnis perusahaan itu sendiri. Nah, setelah kita lihat semua ini, apa sih kesimpulan utamanya?
Gimana seharusnya kita memandang aset-aset ini dalam sebuah portofolio investasi kita? Ini dia poin yang paling penting. Emas dan perak itu bukan buat cari pendapatan rutin. Mereka nggak kasih dividen. Anggap aja keduanya ini sebagai asuransi buat portofolio Anda, sebagai pelindung dari gejolak finansial dan politik. Jadi, berapa banyak porsi yang ideal? Nah, kebanyakan ahli investasi menyarankan alokasi yang relatif kecil, sekitar 5-10% aja dari total portofolio Anda. Cukup untuk perlindungan, tapi nggak sampai mengorbankan potensi pertumbuhan dari aset lain. Pada akhirnya, pilihannya kembali lagi ke filosofi sang raja versus sang pemberontak tadi. Pilih emas kalau Anda cari stabilitas dan perlindungan di saat krisis. Dan pilih perak kalau Anda mengincar potensi keuntungan yang eksplosif dan tentunya siap menghadapi volatilitas yang lebih tinggi. Nah, pertanyaan penutupnya sekarang buat Anda. Setelah melihat semua perbandingannya, kira-kira mana yang lebih cocok dengan tujuan dan toleransi resiko Anda? Apakah sang raja yang tenang atau sang pemberontak yang penuh gejolak? Pilihan ada di tangan Anda. Terima kasih sudah menyimak.